Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sesi sore kali ini, kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Yoka. Nanti kita kenalan lebih lanjut terkait bagaimana sih sebenarnya progres tingkatan dari pendidikan Mbak Yoka itu sendiri untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Oke, sebelum kita mulai pada inti acaranya, mari kita perkenalan terhadap pemateri atau narasumber saat monggo. Oke, baik, terima kasih dengan Adi. Mas Adin. Oke, Mas Adin. Perkenalkan ya, saya Aristila Yoka Putri, alumni dari PGSD Umsida angkatan 2019 dan saya dulu juga di Ketua Hima di tahun 2020 gitu. Nah, mungkin sekarang saya sedang melanjutkan studi ya S3 di salah satu universitas negeri dan juga sudah bekerja insya Allah begitu. Jadi mungkin nanti kalau kita bisa sharing lebih lanjut ya kita enjoy aja ya. Oke, mungkin langsung ke bincang-bincang santainya. Oke, boleh. Dari pertama Mbak ya, mungkin bisa diceritakan kenapa sih kok pingin lanjut sampai S3 apa dan juga apa tantangan sebenarnya sehingga sampai S3. Oke. Kalau ditanya motivasi ya ini. Motivasi untuk lanjut ke jenjang selanjutnya itu pasti yang pertama itu karena ada dorongan orang tua, itu pasti. Tapi seiring berjalannya waktu, dorongan itu jadi suatu transformasi gitu untuk mengenali dan refleksi pada diri sendiri. Jadi berangkat dari dorongan orang tua, saya memaknai belajar itu sendiri seperti apa dan juga kehidupan. Nah, kalau misalkan kita belajar terus, itu kan pasti kayak ada istilah lifelong learning. Nah, jadi belajar sepanjang hayat, kemudian ya istilahnya hidup itu terus belajar. Kan ada juga kalau nggak salah hadis atau apa nanti mohon koreksi. Dari bayi kita sudah harus tuntutlah ilmu mulai dari bayi sampai ke buayan atau liang lahat. Nah itu kan jadi salah satu motivasi saya. Nah kalau belajar itu sendiri ya karena ya semuanya kita harus belajar gitu loh. Nggak ada apa istilahnya belajar itu berhenti karena kita udah S1, karena kita udah lulus SMA atau dan lain-lain. Jadi motivasi terbesar bagi saya itu pasti yang pertama selain dorongan orang tua, kebermanfaatan. Nah, jadi kebermanfaatan selain kita sudah menapaki satu jenjang nih, otomatis kita sudah bermanfaat. Tapi lingkup manfaat itu kan hanya sebatas ya kalau kita punya kompetensi lebih, upgrade diri, otomatis lingkup kebermanfaatan kita juga semakin luas. Nah, itu salah satu motivasi saya. Di hidup ini kan kalau jadi manusia nggak bermanfaat itu kan kayak kurang gitu ya. Gitu. Jadi motivasinya ya ingin jadi orang yang lebih banyak bermanfaat gitu. Ada yang menarik nih Pak. Kira-kira nih Pak, netizen saat ini tuh banyak yang bilang atau banyak yang berkomentar bahwasanya ngapain harus kita berpendidikan tinggi apalagi terkhusus untuk wanita. Oke. Banyak orang yang bilang seperti itu. Bagaimana tanggapan terkait Mbaknya? Kalau dibilang wanita, kenapa wanita berpendidikan tinggi? Iya. Ya karena kita nanti jadi madrasah pertama gitu loh. Toh semisal kalau misalkan pendidikan itu kan bukan cuma sekedar gelar ya. Kalau kita sudah punya gelar itu otomatis kita punya gengsi gitu kan. Enggak, tapi bagaimana kita menyelaraskan gelar itu dengan kontribusi nyata kita dengan lingkungan sekitar gitu loh. Jadi nggak hanya bergelar aja, tapi kontribusi yang benar-benar nyata. Kemudian korelasinya dengan kita sebagai madrasah pertama perempuan, kalaupun misalkan kita tidak bekerja, kita bisa membentuk generasi-generasi yang lebih oke lah dari angkatan kita atau dari kita sendiri gitu loh. Jadi benar-benar penting dan perlu untuk kita lanjut terus. Bukan berarti kita ingin sejajar dengan laki-laki, enggak. Tapi saya sepakat dengan adanya emansipasi wanita ya, tapi tidak memungkiri kedudukan wanita itu memang bukan sedikit lebih rendah, tapi kita harus manut imam gitu kan. Cuman karena kita perempuan madrasah di rumah, siapa yang mau ngurus anak kalau bukan kita gitu sih. Oke Mbak, selanjutnya kira-kira
selama pendidikan yang udah dilalui mulai dari S1 hingga S3, kira-kira itu perbedaan mental dan ekspektasi itu kira-kira seperti apa? Kalau dari S1 sampai S3 perjalanan pasti beda ya. Gitu. Kalau bisa dianalogikan itu kayak gini. Kita mau naik gunung nih di S1 tuh. Kita ini basically harus belajar trekking medannya itu gimana. Jadi perlu pengetahuan gitu kan, belajar hal-hal dasar, perlu apa yang harus dipersiapkan, kemudian nanti kondisi fisik harus bagaimana, latihan dan lain sebagainya. Jadi harus paham-paham dasarnya dulu. Gitu kalau kita mau naik gunung di dasar nih. Nah, kalau di S2 ini nanti teman-teman itu lebih ke udah naik gunung. Di situ ada beberapa jalur. Ada jalur A, itu misalkan curam, tapi ada pemandangan yang bagus. Di jalur B, itu ada jaraknya cepat untuk sampai ke puncak, tapi medannya susah. Dan di jalur C, itu lebih aman untuk sampai ke puncak, tapi lama. Nah, di situ S2, kalian harus dituntut untuk memilih, kira-kira jalur mana yang akan saya pilih. Nah, kita dituntut untuk memilih nih. Dan kenapa kita memilih? Jadi di S2 itu lebih ke memperbaiki cara pikir, kemudian mengambil suatu keputusan, dan yang nantinya juga berakibat di konsekuensinya apa kalau kita ngambil gitu. Kalau di S3 nih, kita nih ibaratnya udah pro nih, orang naik gunung gitu kan, udah pro banget. Akhirnya cobalah, kira-kira di jalur A, B, C, D ada nggak jalur lain? Misal, oh kita mau coba buka jalur lain, jalur D. Gimana cara kita buka? Gitu kan, entah dengan menebang semak-semak yang ada atau gimana. Nah, intinya di situ. Jadi kalau S1 itu lebih ke memahami konsep-konsep dasar, kemudian yang kedua di S2 ini lebih ke bagaimana cara kita memilih dan juga konsekuensinya gitu. Kalau di S3 bagaimana kita membuat suatu jalan baru. Jadi meng-create gitu. Kalau di akademiknya itu S1 itu menerapkan apa yang sudah ada. Di S2 kita coba merancang dan mengimplementasikan apa yang sudah ada. Kalau di S3 itu lebih kita ke membuat gitu. Jadi tingkatan bedanya di situ gitu. Jadi ya kita harus beda lah ya, tiap tingkatan harus benar-benar mental siap dan lain sebagainya. Karena itu bukan suatu hal yang apa ya, bisa dibilang ya kita harus siap menjalani, dan di perjalanan itu mau nggak mau kita juga harus utuh, dalam artian ya kita jangan sampai ya down lah di tengah jalan. Terus habis itu karena keutuhan itu sama pentingnya dengan mencapai tujuan gitu. Nah, dari apa yang Mbak Yoka ceritakan tadi itu, kira-kira dalam perjalanan itu ada nggak Mbak momen di mana Mbak Yoka merasa down atau burnout? Oke, kalau dibilang burnout pasti ada. Kalau untuk mengatasi burnoutnya itu pasti ya kita harus istirahat sejenak lah. Kita harus kenal diri kita sendiri, self awareness lah untuk diri kita. Kira-kira saya burnout ini kenapa? Kalau misalkan udah nggak kondusif nih pikirannya, ya udah kita kasih jeda istirahat. Nah, istirahat tapi bukan berhenti ya, beda gitu. Jadi istirahat yang benar-benar nanti bisa nge-push lagi. Nggak apa-apa kita berhenti sejenak untuk melangkah yang lebih jauh. Gitu. Kalau saya biasanya kalau lagi burnout ya udah, kalau lagi pengen jajan ya jajan, kalau lagi pengen main ya main. Jadi lebih kenal aja sama diri sendiri, gitu. Jadi ya istilahnya, karena istilahnya apa ya, kita kalau nge-push terus itu bukan berarti kita produktif loh, gitu. Jadi istirahat itu, manajemen waktu di sini juga sangat penting ya. Manajemen waktu itu bukan hanya di pekerjaan atau tugas dan lain sebagainya, tapi lebih ke energi juga gitu. Jadi apa ya, kalau burnout saya sarankan istirahat dan lebih kenal sama diri sendiri, pengennya apa, maunya apa, ya sudah. Kalau istilah sekarang itu apa namanya, self reward, ya kan? Self reward itu hadiah buat diri sendiri kan, tapi bukan berarti hadiah yang gimana-gimana gitu kan. Cuman untuk mengapresiasi apa yang sudah kita
lakukan agar nantinya bisa lebih semangat lagi gitu. Oke, lanjut lagi Mbak ya. Terkait persepsi netizen kembali. Di dunia pendidikan itu kan terkenalnya hanya terkait hanya teori saja. Nah, Mbak Yoka yang udah sampai di jenjang S3 ini, bagaimana sih relevansi pendidikan yang udah diterima dengan kehidupan masyarakat yang ada sekarang? Oke, kalau berbicara tentang akademis, teori ya, teori dan juga praktik. Sebenarnya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Contohnya gini, teman-teman kan tahu di buku ada nih, anggur itu rasanya manis gitu kan. Tapi ketika kita nyoba makan anggur, ternyata ada yang kurang manis, kemudian ada yang lebih, apa istilahnya, agak kecut gitu kan. Nah, itu kan antara teori yang ada di buku dengan realitas yang ada, itu kan berbeda. Nah, adanya teori dan juga praktik ini bisa digabungkan. Oh, kalau di buku tertera manis, tapi ternyata ada kecutnya. Berarti tidak semua anggur itu manis dan tidak semua anggur itu kecut gitu loh. Jadi menjembatani teori dan juga praktik gitu. Jadi dua hal ini memang nggak bisa dipisah-pisah. Kita kalau akademisi ya memang mengedepankan teori. Kalau praktisi ya udah ya praktek aja, enggak gitu. Kalau di ilmiahnya itu ada pendekatan yang namanya pendekatan deduktif dan juga induktif gitu, sesuai teori dan juga sesuai dengan realitas. Nah, dua hal ini memang berkesinambungan gitu. Gak ada yang berat sebelah lah. Sedikit bertanya Mbak, kira-kira dari setelah lulus S1 itu langsung lanjut S2 atau bagaimana? Tergantung sih itu Mas. Kalau memang niatnya dan kemampuannya itu pengen lanjut S2 ya monggo silahkan. Kalau misalkan kerja ya tadi, langsung kerja ya silahkan. Tapi kenali dirimu, sekali lagi self awareness ya. Kenali sama diri sendiri, pengenmu apa, tujuanmu apa, kemudian realisasikan dengan langkah-langkah kecilmu. Kalau memang niatnya ingin jadi guru, lulus S1 ambil PPG. Nah, lulus 1 ambil PPG, nanti daftar ASN ataukah nanti di sekolah swasta juga bisa. Nah, itu PPG itu sebagai syarat mutlak sekarang untuk bisa bekerja di instansi pemerintah ya, khususnya di guru gitu. Jadi, kalau misalkan memang pengennya jadi guru langsung ke PPG. Tapi kalau misalkan inginnya jadi dosen, silahkan lanjut S2 yang linear dengan S1. Jadi misal S1 nih PGSD, S2 ambillah pendidikan dasar atau S2 PGSD gitu. Nah, dari linear ini teman-teman nanti akan bisa lebih mudah jadi dosen. Kalau misalkan S1 PGSD, S2-nya ambil magister komunikasi. Nah, itu kan agak nggak nyambung ya. Nah, mungkin nanti bisa tertolong di S3-nya ambil ilmu komunikasi juga. Nah, itu baru nanti teman-teman bisa ngajar di ilmu komunikasi, dosen ilmu komunikasi. Itu. Jadi, kalau bisa ya linear aja biar mudah, karena di S1 kan pemahaman, pemantapan, dan pengaplikasian itu biar selaras. S1 sampai S3 di pendidikan dasar. Gitu. Itu kalau mau jadi dosen. Tapi kalaupun dari S1 mau langsung bekerja, mau langsung jadi guru, tapi mungkin kalau di sekolah negeri punya instansi pemerintah itu agak susah ya, karena sudah nggak ada honorer, nggak ada sukuan lah istilahnya sekarang. Jadi semuanya harus ke PPG dulu gitu. Langsung mau kerja di swasta boleh, tergantung tujuan dan juga kemampuan finansial gitu kan. Biasanya kalau sekolah kan ya mungkin yang jadi momok itu kan di finansial ya gitu. Jadi disesuaikan saja gitu. Kalau memang rencananya lanjut jadi akademisi, ya monggo ditekuni gitu kan. Toh nanti di proses itu pun nggak langsung kita, misal lulus S2 langsung jadi dosen, kan nggak langsung gitu. Jadi ada part-part yang harus kita lalui dan itu kita harus benar-benar setting dan kenal sama diri kita sendiri gitu. Oke, terkait finansial ini mungkin memang hal yang paling krusial bagi teman-teman yang sekarang menjalani pendidikan. Apalagi mereka mungkin punya mimpi untuk melanjutkan S2, namun finansialnya mungkin ada kekurangan. Mungkin dari Mbak Yoka ada tips bagaimana sih pengelolaan finansial itu sendiri, atau mungkin bagaimana cara kita membidik suatu beasiswa untuk mencapai target kita
selanjutnya. Oke, kalau bicara finansial memang itu pondasi utama ya untuk kita melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi lanjutan gitu. Apa ya? Kita benar-benar kalau memang saya berkeyakinan bahwasanya kalau kita mau itu pasti nanti ada jalan gitu. Kalau kalian mau melanjutkan S2 atau PPG, nah sekarang kan kalau PPG itu sudah beasiswa ya, berarti tergantung kalian nanti mau nggak take it itu dengan usaha kalian belajar kan, karena seleksinya juga ketat kan kalau PPG itu. Nah dari situ kita cari beasiswa untuk pendidikannya. Nah untuk kesehariannya teman-teman nanti bisa entah itu ngelesi, jadi tutor dan lain sebagainya kan bisa. Jadi dua-duanya itu bisa jalan gitu. Tapi tergantung dengan manajemen waktu kita. Nah, disinilah peran organisasi sebenarnya untuk kita bisa manajemen waktu, belajar manajemen waktu dari organisasi. Kalau pengalaman saya pribadi memang dulu dari S1 itu ada moto aktivis yang ambis akademis gitu. Jadi aktivis kan bergerak di organisasi, jadi organisator gitu kan, yang benar-benar ambis juga selaras dengan akademiknya gitu, nggak keteteran sama pentingnya gitu. Jadi menyiasatinya ya memang kalau masalah finansial itu ya bagaimana sih keinginan kita dan bagaimana pola pengaturan kita. Tentunya tadi ya, kalau mau PPG di biaya pendidikannya sudah beasiswa, untuk biaya hidupnya kita bisa jadi dengan jadi tutor, guru les dan lain sebagainya gitu. Kalaupun mau S2, sekarang beasiswa itu banyak gitu loh. Tergantung kita bagaimana nyarinya dan bagaimana kita benar-benar mempersiapkan semuanya. Nah, di beasiswa ini nggak hanya prestasi akademik loh, prestasi non akademik enggak, tapi keterampilan kalian juga dinilai dan seberapa berkontribusi kalian. Kalau di beasiswa unggulan, dan alhamdulillah kemarin saya di S2 PPG beasiswa gitu kan. Jadi gimana kontribusi kita itu tertuang nanti di dokumennya, di CV, kemudian kalau di beasiswa unggulan itu ada di namanya isai. Nah, bagaimana kita memframing diri kita sebaik mungkin, membranding diri kita sebaik mungkin di isai itu agar nanti lolos di seleksi administrasi. Jadi banyak kok sekarang beasiswa dari pemerintah itu, tergantung kita mau nyari apa enggak gitu dan mau berusaha apa enggak untuk memenuhi kualifikasi itu. Kira-kira kalau ya udah nanti jagain beasiswa aja. Tapi kalau tidak dipersiapkan mulai dari sekarang, gimana mau dapat beasiswa gitu kan? Gitu. Jadi kalau masalah finansial mungkin bisa selama kita mau, selama kita ada keinginan, mampu, pasti ada jalan. Tergantung ya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Mudah aja sih. Nah, ini yang agak sedikit menarik Mbak ya, melihat Gen Z saat ini kan benar-benar minim literasi. Nah, mereka kan mungkin bisa dibilang mereka meneruskan pendidikan di jenjang S1 bisa jadi cuman hanya sekedar ambil ijazahnya saja. Pendapatnya Mbak Yoga terkait hal itu seperti apa? Ya kayaknya eman banget ya, 4 tahun disia-siain, ya udah kuliah pulang, dapat ijazah, pokoknya masuk kelas gitu, kayaknya eman banget. Jujur saya dulu nyesel banget ya, kuliah itu ya kuliah, kemudian cuma organisasi. Saya tuh dulu kenapa saya nggak ikut lomba gitu loh, eman banget. Nah kalau saran saya untuk teman-teman ya yang lagi kuliah gitu, setiap ada kesempatan ambil. Jadi kalau misalkan ada lomba, sekiranya kamu mampu untuk menjalaninya atau minimal kamu tahu lomba itu, ikut aja. Menang kalah urusan belakang. Yang penting ikut dulu. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman itu nanti bisa membuat kalian, oh pengalamannya gini, otomatis kalau ke depan mau ikut ya harus diperbaiki yang ini, yang itu gitu kan. Jadi yo eman banget lah 4 tahun hanya untuk pokoknya dapat ijazah. Keterampilan kalian setelah berkuliah itu nggak hanya dinilai dari IP kamu berapa, ijazahmu apa, lulusan mana enggak, tapi benar-benar dari keterampilanmu sendiri. Kalau hanya berkuliah, ya udah datang duduk pulang, yo gimana orang mau bekerja survive gitu loh. Sedangkan dunia kerja itu berbeda sekali dengan dunia perkuliahan, karena saya sudah mengalami ya, baik itu menjadi akademisi maupun praktisi gitu kan.
Saya pernah jadi dosen, saya pernah jadi guru, pernah jadi tutor gitu kan. Itu bener-bener beda banget dengan dunia kuliah. Bagaimana kita mengatasinya? Toh sekarang juga saya merapel beberapa pekerjaan dan itu organisasi cukup membantu gitu. Jadi di perkuliahan semaksimal mungkin eh, apalah upgrade diri lah ya. Jangan hanya ya udah gitu karena eman banget. Dan apapun itu yang kalian lakukan saat ini ya kalau berkuliah nanti hasilnya akan kalian tuai ke depannya. Saat kalian kerja tuh baru terasa. Kalau sekarang ya, misal ikut hima nih, aduh capek banget, prokernya banyak, gak ada istirahat gitu kan biasanya. Kemudian ngeluh lah, akhirnya pengen keluar, padahal enggak gitu loh. Nanti di dunia kerja pasti kalian ada manfaatnya. Oh iya sih, aku dulu di organisasi eh, karena banyak kegiatan itu, aku bisa manajemen waktu, aku bisa belajar ngomong, aku bisa ini itu. Jadi dari situ kalian baru kerasa nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ya kalian ngeluh nggak masalah sih. Saya dulu juga kalau organisasi kadang ngeluh, kadang ya ampun kok gini banget ya. Tapi baru kerasa itu ketika udah kerja. Karena saya dulu kan di S1 itu banyak yang diikuti ya, mulai dari programnya kampus mengajar, kemudian apa namanya pertukaran mahasiswa dengan Malaysia gitu kan, student exchange gitu kan, saya juga ikut dan saat itu saya juga menjabat ketua BEM dan itu gimana bagi waktunya gitu kan, saat itu kayak ngeluh banget gimana ya gimana dan akhirnya kan bisa jalan dua-duanya dan itu benar-benar berpengaruh sekarang kerjaan saya banyak nggak hanya di satu bidang tapi berbagai bidang dan akhirnya kan oh iya karena dulu saya pengalaman menghandle beberapa hal yang berbeda akhirnya ya udah punya pengalaman dan saya pun kan ketika S2 itu saya dengan PPG loh. PPG juga. Jadi masuk S2 kemudian udah daftar S2 nih keterima PPG mau mundur salah satu kayaknya nggak enak karena udah berjuang beasiswa di S2 di PPG kan juga beasiswa. Jadi mau nggak mau gimana caranya dua hal ini harus bisa selesai gitu. Jadi ya gimana kita membawa diri gimana kita saat berkuliah itu yo apa ya greget gitu loh upgrade-nya nggak sekedar ya udah deh ya udah sangat sangat disayangkan kalau kayak gitu. Mbaknya ini kan sekarang lagi kuliah juga ya, juga kerja juga. Nah, kasih tip dong Mbak terkait bagaimana sih menjaga kesehatan kita dengan kesibukan yang begitu banyak. Oke. Jaga kesehatan